Selamat datang di acara webinar perpajakan dengan tema pembahasan Baper, bahas perpajakan. Sebelum kita memulai acara, baiknya kita memperhatikan tata tertib sebagai berikut. Yang boleh dilakukan selama kegiatan webinar ini adalah: pertama, peserta memasuki Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai melalui tautan yang telah disediakan panitia. Kedua, mengikuti seluruh acara sesuai dengan arahan MC. Ketiga, mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh narasumber. Keempat, peserta diharapkan menggunakan format nama dengan peserta_nama. Kelima, peserta dihimbau menghidupkan kamera dan memakai virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Keenam, peserta wajib berpakaian rapi dan sopan. Ketujuh, peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali saat sesi tanya jawab dan dipersilahkan oleh panitia. Kedelapan, peserta diharapkan menggunakan bahasa yang santun ketika bertanya atau memberikan pendapat. Adapun yang tidak diperbolehkan ketika acara berlangsung adalah: pertama, peserta dilarang membagikan tautan atau jargonan tanpa izin dari admin grup WhatsApp. Kedua, peserta dilarang melakukan spam chat di chat Zoom meeting ataupun grup WhatsApp. Ketiga, peserta dilarang membuat keributan atau memicu provokasi yang dapat menghambat berjalannya acara. Dan yang keempat, peserta dilarang menggunakan bahasa kasar dan mengandung unsur sara. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dalam waktu 3 menit ke depan, acara akan segera dimulai. Mohon perhatiannya dan selamat mengikuti acara. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada MC. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang bagi semua peserta Zoom meeting pada pagi hari ini dalam acara webinar Baper, bahas perpajakan. Saya, Erindia Arifin, mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN, program studi Diploma 3 Pajak yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya lah kita dapat hadir di webinar hari ini. Untuk membuka acara, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Jati Asih dari pagi hingga petang. Kami sangat berterima kasih bagi rekan-rekan yang sudah datang. Nah, sebelum kita memulai acara selanjutnya, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing agar acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kita dapat menyerap ilmu yang akan diberikan oleh narasumber. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Rekan-rekan sekalian, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Acara pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang kedua akan dilanjutkan oleh sambutan perwakilan panitia. Acara ketiga adalah pemaparan materi oleh narasumber, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama, sekaligus diikuti dengan penutupan. Rekan-rekan sekalian, untuk mengawali acara,
Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rekan-rekan kami mohon memposisikan diri dengan nyaman. Acara selanjutnya adalah sambutan perwakilan panitia webinar pada pagi hari ini, yaitu Kak Muhammad Reza Fahlevi. Kepada Kak Reza, kami persilahkan. Baiklah. MC, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, silakan. Ya, terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa nikmat dan karunia-Nya, acara ini tidak akan bisa terselenggara dengan baik. Kemudian, pada kesempatan kali ini, saya mewakili seluruh rekan panitia, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta webinar Baper Bahas Perpajakan, yang telah meluangkan waktunya di minggu pagi yang cerah ini, yang mana mungkin biasanya teman-teman pada menghabiskan waktunya bersama keluarga atau bersantai. Namun pada pagi hari ini dikhususkan untuk mengikuti webinar Baper ini. Nah, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan panitia dan juga semuanya yang terlibat dalam mensukseskan acara ini. Kemudian tanpa berlama-lama, mungkin sekian dari yang bisa saya ucapkan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Reza yang telah memberikan sambutannya. Kemudian kita akan memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Rekan-rekan sekalian, mungkin ada beberapa dari kalian yang masih bingung. Apa itu pajak? Apa manfaat pajak? Apa saja jenis-jenis pajak hingga kemana kita harus bayar pajak? Untuk itu, di sini kita akan belajar bersama-sama dengan narasumber yang luar biasa. Nah, sebelum acara berlanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber-narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber yang pertama ada Kak Anisha Nuriswandasari, mahasiswa program studi Diploma 3 Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN. Kak Anisha, apa kabar? Halo Kak Erin, alhamdulillah baik. Kak Erin apa kabar? Sudah siap memaparkan materi pada pagi hari ini?
Harus siap dong, semangat. Oke. Kemudian narasumber yang kedua kita ada Kak Agung Nugraha, mahasiswa program studi Diploma 3 Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN. Kak Agung, bagaimana kabarnya? Halo, halo Kak Erin. Alhamdulillah, baik. Kak Erin gimana? Sudah siap berbagi ilmu? Gimana? Tentunya. Baik, kita lanjutkan. Rekan-rekan sekalian, setelah ini Kak Agung dan Kak Anisha akan memaparkan materi webinar bahas perpajakan, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya selama sesi pemaparan materi, dapat mengetik di kolom chat. Dan kemudian pertanyaan tersebut akan disampaikan secara langsung kepada narasumber setelah pemaparan materi selesai, usai dipersilahkan oleh MC. Untuk itu, kesempatan pertama akan saya berikan kepada narasumber pertama kita pada pagi hari ini. Mari kita sambut Kak Anisha dengan meriah. Silahkan Kak Anisha untuk menyampaikan materinya. Baik, Kak Erin, terima kasih. Saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Apa kabar nih kalian? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya, di tengah kondisi sekarang yang emang kita nggak tahu sampai kapan bakal berakhir gitu kan, karena ada wabah COVID. Jadi kita doakan saja semoga bisa cepat pulih dan kita semua bisa menjalani aktivitas dengan normal kembali. Dari yang aku lihat nih, kayaknya pagi hari ini udah pada ceria semua ya, berarti udah pasti siap dong dapat ilmu baru ya gak? Sebentar, apa ya? Izin share screen MC. Apakah sudah terlihat? Cek, apakah screen-nya udah terlihat? Baik, sudah Kak Anissa. Oke, terima kasih. Jadi sebelum mulai, di sini aku pengen cerita sedikit nih. Kalian sering nggak sih dengar kayak ucapan orang-orang kayak buat apa gitu kita bayar pajak? Terus emang dapat apa sih kita dari bayar pajak itu? Terus hasilnya juga mana gitu kan? Aku yakin dari kita semuanya udah pasti sering dengar kalimat kayak gitu. Atau mungkin bahkan kita sendiri yang bilang kalimat tersebut gitu kan, baik secara sengaja maupun tidak. Nah, di sini aku bakal bagi-bagi informasi sama kalian tentang suatu hal yang memang masih menjadi permasalahan di tengah masyarakat kita, yaitu kenapa sih harus bayar pajak? Nah, sebelum mengulas lebih lanjut lagi tentang pajak, di sini kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu APBN. Nah, APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, yang mana APBN ini disusun dengan tujuan untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh negara. Nah, adanya APBN ini membuat pemerintah memiliki gambaran apa aja sih yang akan diterima sebagai pendapatan atau pengeluaran yang akan dilakukan selama 1 tahun anggaran. Nah, penyusunan APBN ini diharapkan dapat dirancang dengan baik dan tentunya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Juga tujuan utamanya ini tentu aja mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan meningkatkan kesempatan kerja. Nah, di sini bisa terlihat ya, struktur APBN ini terdiri dari anggaran pendapatan negara yang berasal dari pajak, pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, hibah, dan anggaran pembiayaan. Pada hakikatnya, pajak ini merupakan hal yang nggak bisa dipisahkan dari APBN karena pajak merupakan salah satu komponen APBN dengan kontribusi terbesar. Hal ini dapat dilihat dari data penerimaan pajak yang tertera pada PowerPoint ya. Nah, penerimaan pajak ini terbilang paling besar ketimbang komponen yang ada di dalam APBN yang lain. Nah, pajak yang udah dikumpulkan ini, yang segini banyaknya,
selanjutnya akan dialokasikan ke anggaran belanja pusat maupun daerah sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan. Jadi maksudnya dialokasikan itu gimana sih? Jadi ayo kita berandai-andai dulu. Misal nih, dalam setahun, kalian punya pendapatan sebesar misalkan X rupiah, dan kamu bayar tuh pajak penghasilan atas pendapatan kamu, dengan total pajak selama setahunnya itu sebesar 1 juta rupiah. Nah, atas 1 juta yang telah kalian bayarkan ini, otomatis kalian telah turut berkontribusi dalam belanja negara. Bisa dilihat ya, kemana aja uang pajak yang telah kita bayarkan. Ini bisa dilihat di PPT-nya, misalkan untuk pelayanan umum sebesar 170.000, lalu pendidikan sebesar 68.000, lalu untuk kesehatan sebesar 29.000, pertahanan sebesar 51.000, ekonomi sebesar 149.000 sekian, dan yang lainnya. Jadi memang banyak manfaatnya sekali pajak untuk berbagai sektor. Seperti yang saya bilang tadi, pajak ini tentu banyak sekali memberikan manfaat. Yang pertama, sebagai sumber utama penerimaan dan kas negara. Ini sama kayak perekonomian di rumah tangga ya. Negara juga mengenal adanya sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran. Nah, seperti yang kita tahu juga, pajak memang merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar lebih dari 80% dari seluruh penerimaan negara. Kayak bayangkan aja gitu, gimana kalau negara tanpa pajak. Tentunya sebagian besar kegiatan yang tadi yang ada di PPT sebelumnya itu, kayak ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya akan sulit untuk dilaksanakan. Lalu yang kedua, ini ada memberikan subsidi serta mengurangi beban masyarakat. Penggunaan pajak ini ditujukan untuk menyediakan fasilitas publik dan memberikan subsidi di berbagai sektor, mulai dari belanja pegawai sampai pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Nah, pembangunan sarana umum kayak misalkan jalan, jembatan, terus sekolah, rumah sakit, bahkan kayak kantor polisi juga, terus pembangunan infrastruktur juga, biaya pendidikan, lalu biaya kesehatan, subsidi BBM, gaji pegawai juga, ini semua dibiayai oleh penerimaan pajak yang tadi. Jadi kayak semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak juga fasilitas dan infrastruktur yang dibangun, dan tentu saja hal ini dapat mengurangi beban masyarakat. Lalu yang ketiga adalah membiayai kepentingan umum dan pengeluaran negara. Nah, dari pajak yang telah disetorkan oleh masyarakat tadi, nantinya akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat juga. Antara lain seperti memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu juga pajak digunakan untuk menunjang ekonomi, terutama pada UMKM agar perekonomian kita dapat terus berkembang. Tentu saja hal ini bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Nah, selain manfaat, juga terdapat fungsi pajak. Di sini ada 4, jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama ada fungsi anggaran atau budgeter. Nah, di sini pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal dari kas negara, tentunya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sehingga pajak di sini berfungsi untuk membiayai seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Seperti yang udah dijelaskan tadi ya, pajak ini kan digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, dan lainnya. Nah, sedangkan untuk pembiayaan pembangunan, uang tersebut itu akan dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu dari penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Nah, tabungan itu tiap tahun selalu berubah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang memang semakin meningkat biasanya. Lalu yang kedua, fungsi mengatur atau reguleran, yaitu di sini pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu
dan pelengkap dari fungsi anggaran yang pertama. Hal ini pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang pemerintah keluarkan mengenai perpajakan. Contoh aja misalkan dalam rangka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, akan diberikan berbagai macam fasilitas berupa biasanya keringanan pajak. Terus contoh lain juga pemerintah membuat kebijakan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri dalam rangka melindungi produsen dalam negeri. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada fungsi stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakannya yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi itu dapat dikendalikan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, lalu bisa dilakukan juga dengan pemungutan pajak dan penggunaan pajak yang efisien dan efektif. Dan yang terakhir ada fungsi retribusi pendapatan. Nah, dalam fungsi ini, pajak ini digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang tentu aja dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dasar hukum pajak. Nah, pajak ini nggak sembarangan mungut ya teman-teman, tapi segala sesuatu itu harus dilandasi oleh hukum. Nah, perpajakan Indonesia ini diatur melalui pasal 23 Undang-Undang tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara akan diatur dengan undang-undang. Nah, agar bisa diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, maka selanjutnya ditindaklanjuti dari bunyi pasal 23A tersebut dengan diterbitkannya undang-undang yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan perpajakan. Di sini setidaknya ada 6 undang-undang yang bisa dijadikan landasan hukum dari pemungutan pajak di Indonesia. Yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, lalu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 42 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Jadi selama ini yang kita omongin pajak tuh cuma sekedar iuran yang kita bayarkan ke negara gitu kan. Tapi gimana sih pengertian pajak yang sebenarnya? Nah, pengertian pajak ini ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Jadi sini saya bacakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, atas pengertian tersebut, di sini bisa kita identifikasi ciri-ciri pajak itu seperti apa. Nah, yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara yang bersifat memaksa. Lalu, warga negara tidak akan mendapatkan imbalan langsung dari adanya pajak ini. Kan kadang orang-orang tuh mikir ya kayak, apa sih kita dapat apa dari pajak? Nah, sebenarnya mereka itu kayak kita secara tidak sadar, kita juga dapat manfaat gitu dari pajak. Cuma nggak secara langsung, oh ini duitnya aku, ini hasil dari pajak aku kasihkan ke masyarakat gitu. Enggak, gitu. Jadi dari misalkan kayak kita jalan-jalan tuh, kan kita pakai jalan umumnya itu kan dibiayai oleh pendapatan pajak. Jadi secara tidak langsung kita mendapatkan manfaat dari adanya pajak itu. Terus selanjutnya, oh ya ini seperti yang dikatakan tadi, pajak tentunya telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Lanjut, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah
baik pemerintah pusat ya maupun pemerintah daerah. Next, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang mana jika terdapat surplus, atas surplus tersebut akan digunakan untuk membiayai public investment. Dan yang terakhir, pajak mempunyai tujuan utama untuk anggaran dan mengatur atas adanya pajak tadi itu. Fungsi budgeter sama reguleran. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, tentunya kita semua udah tahu ya kayak betapa pentingnya pajak gitu yang kita bayarkan ke negara. Maka dari itu, kita sebagai milenial udah seharusnya gitu meningkatkan kesadaran kita akan perpajakan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari aku. Semoga apa yang telah kita bicarakan tadi bisa menjadi manfaat untuk meningkatkan kesadaran akan perpajakan kita. Karena kalau bukan kita nih, siapa lagi gitu kan yang bantu negara. Jadi, yuk kita tingkatkan kesadaran perpajakan kita. Jadi cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya karena langkah kecil yang kalian lakukan dengan cara mengikuti webinar ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat dan negara. Saya Anisha, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan selanjutnya kepada MC. Terima kasih kepada Kak Anisha atas pemaparan materinya. Dari pemaparan Kak Anisha mengenai kenapa sih kita harus bayar pajak, kita jadi semakin paham mengenai manfaat-manfaat pajak, fungsi-fungsi pajak, dasar hukum perpajakan, hingga ciri-ciri pajak. Sekali lagi, mari kita beri aplaus kepada Kak Anisha. Kemudian sebelum berlanjut ke narasumber berikutnya, saya ingatkan sekali lagi bagi yang ingin bertanya selama sesi pemaparan materi dapat mengetik di kolom chat. Lanjut, mari kita berlanjut ke narasumber kedua kita, Kak Agung Nugraha, yang sepertinya dari tadi sudah sangat siap. Silakan Kak Agung untuk menyampaikan materinya. Halo, tes. Suaraku udah kedengeran ya? Halo? Sudah, Agung. Ya. Sudah, Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya, semangat pagi. Sebelumnya terima kasih nih telah memberikan kesempatan buat saya juga untuk menjelaskan kepada teman-teman semua seluk-beluk tentang perpajakan, dan terima kasih juga tidak lupa disampaikan kepada teman-teman yang sudah menghadiri acara ini di minggu pagi yang seharusnya masih males-malesan atau gabut-gabutan gitu, tapi kita semangat untuk menimba ilmu terus ya. Nah, pada pembahasan kali ini, bila tadi oleh Kak Anisha sudah dijelaskan apa itu dasar-dasar pajak, mulai dari manfaat, fungsi, dan dasar hukumnya, mari kita sekarang menuju ke bahasan yang lebih mendasar lagi tentang persiapan perpajakan kita. Saya izin share screen ya. Baik, apakah share screen-nya udah dapat terlihat, teman-teman, rekan-rekan sekalian? Sudah terlihat. Ya, terima kasih. Baik, bahasan yang kita akan angkat adalah memulai pajak. Memulai pajak di sini berarti bagaimana kita first step untuk menjadi seorang yang taat terhadap perpajakan. Apa aja sih dasar-dasar yang harus kita kuasai? Apa aja dasar-dasar yang harus kita ketahui sebelum kita menuju ke dunia perpajakan? Baik, di awal saya mulai dengan quotes dari DJP yang tentunya kita semua sudah tahu ya mungkin ya, yaitu tentang pajak kita untuk kita. Pajak kita untuk kita membawa kita untuk menyamakan persepsi bahwa pajak dibebankan kepada kita sebenarnya bukan untuk membebani apa yang kita miliki, tetapi sebagai bentuk dari gotong royong untuk sama-sama membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Baik, jadi apa aja ya pembahasan pagi hari ini? Saya akan membahas tentang 3 poin utama terkait bagaimana memulai perpajakan. Yang pertama ada tentang jenis-jenis pajak. Yang kedua syarat wajib sebagai wajib pajak untuk memulai pajak. Dan yang ketiga adalah tempat membayar pajak itu sendiri. Yang pertama kita mulai dari jenis pajak.
tentunya sebelum kita bisa membayar pajak atau terjun ke dunia perpajakan, kita harus tahu nih, pajak-pajak apa aja sih yang sebenarnya ada di Indonesia ini secara garis besar, dan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk membayar pajak. Pertama, pajak bisa dikategorikan melalui sifatnya, berdasarkan sifatnya. Ada dua macam. Yang pertama subjektif dan yang kedua objektif. Menurut subjektif, maka pajak aku, kamu, dan kita akan berbeda dari setiap orang, masing-masing orang ya. Nah, masing-masing orang memiliki tanggung jawab perpajakan yang berbeda sesuai dengan tanggungan dan penghasilan yang dimilikinya. Maka pajak bersifat subjektif ini lebih erat kaitannya dengan pajak penghasilan karena berkaitan dengan keuangan diri sendiri. Berbeda dengan sifat yang satunya lagi, yaitu pajak objektif. Pajak objektif menjelaskan bahwa pajak itu dikenakan terhadap apa-apa yang kita miliki dan apa yang akan kita miliki. Seperti kita lihat contohnya pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan tidak mengenal tua, muda, dan siapa yang harus dikenakan pajak, tetapi berfokus kepada tanah dan bangunan yang ada di situ sebagai dasar untuk dapat dikenakan atau diwajibkan perpajakannya. Contoh lain, misal kita membeli sesuatu barang, lalu kita kena tambahan 10%. Nah, tambahan 10% itu menurut sifat objektif tidak melihat bagaimana kita dan kemampuan kita dalam membayarnya, tetapi lebih terhadap barang itu sendiri. Selanjutnya, jenis pajak bisa dikategorikan berdasarkan lembaganya. Yang pertama ada pusat, yang kedua di daerah. Nah, untuk di pusat itu menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan dalam hal penyelenggaraannya yaitu DJP untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Nah, di pusat, pajak-pajak yang akan dibayarkan itu akan masuk menjadi penambah di dalam APBN dan langsung difungsikan di dalam negara. Berbeda dengan dengan berdasarkan lembaga dari daerah, yaitu diserahkan kepada Pemda masing-masing, baik di provinsi maupun di kabupaten atau kota. Jadi kalau pajak di daerah itu nggak bisa langsung masuk APBN ya, tapi bakalan dialihfungsikan dan difungsikan oleh masing-masing daerah sesuai dengan APBD-nya. Nah, berlanjut kita lihat apa aja sih pajak pusat dan rincian pajak pusatnya. Pajak pusat itu secara garis besar bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama pajak penghasilan, yaitu pajak yang melihat penghasilan kita tentunya ya. Nah, pajak penghasilan ini sebenarnya secure-nya lebih luas gitu ya, tidak cuma terhadap penghasilan, tapi apa-apa saja yang bisa kita terima, tapi bukan dari sifat konsumtif. Berbeda dengan halnya pada PPN. Kalau PPN kita juga kenal dengan pajak pertambahan nilai 10%. 10% ya gampangnya, pajak 10% gitu, pajak 10%. Nah, itu PPN. PPN di sini lebih bersifat konsumtif. Sama dengan halnya pajak pada PPNBM. Pajak PPNBM sama juga seperti pajak PPN 10%. Namun, dibedakan di sini adalah PPNBM berfokus kepada barang-barang mewah nih. Jadi, teman-teman yang beli barang bagus gitu ya, terus barang mewah itu bakalan ditambahi selain kena PPN, nanti akan kena PPNBM lagi. Kenapa sih harus dipajaki seperti itu? Karena pada dasarnya pemajakan ini agar orang lain dapat merasakan apa yang bisa kita rasakan dari konsumsi kita pribadi. Kemudian ada PBB P3. PBB P3 di sini tidak mencakup semua PBB seperti tanah dan bangunan, perkotaan, pedesaan gitu tidak. Tapi kalau yang diurus di pusat hanya terkait perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Jadi PBB-nya masih di pusat. Walaupun juga bersinergi dengan daerah ya. Yang terakhir, mungkin juga ini yang sudah sering kita gunakan yaitu Bea Materai. Bea Materai digunakan untuk biasanya legalitas surat atau sertifikat gitu. Nah, Bea Materai dikategorikan sebagai pajak yang dikelola oleh pusat atau DJP. Selanjutnya kita beralih dari pusat, sekarang kita singgah ke daerah. Daerah
itu dibagi menjadi dua, ada provinsi dan kabupaten kota. Yang utama dari pajak daerah ini sebenarnya adalah di pajak-pajak yang berada di provinsi. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor, BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor, PBBKB, terus pajak air tanah, dan pajak rokok. Nah, jenis-jenis pajak di provinsi ini wajib dilaksanakan oleh masing-masing daerah di Indonesia tanpa terkecuali. Berbeda dengan pajak-pajak daerah yang ada di kabupaten kota seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain-lain, itu sebenarnya tergantung dengan bagaimana potensi atas pembawaan kabupaten atau kota sendiri. Itu sendiri. Jadi ada beberapa daerah yang bahkan memiliki pajak seperti namanya pajak sarang burung walet. Kan itu kan unik ya, dan hanya ada di beberapa daerah saja. Jadi seperti itu untuk pajak daerah, kabupaten dan kota mengikuti potensi di daerahnya itu sendiri. Nanti kita berlanjut, kalau tadi mengenai jenis-jenis pajak, sekarang mari kita lihat apa sih syarat wajib bagi saya, bagi kita semua untuk dapat mulai menjadi manusia yang taat pajak. Tetapi di sini saya mau bilang bahwa ini melalui perspektif pajak penghasilan atau berdasarkan aturan yang ada di pajak penghasilan. Sebenarnya kita harus tahu syarat subjektif dulu. Seperti halnya tadi jenis pajak, kita juga harus mengetahui syarat subjektif dari diri kita sendiri. Yaitu apa saja yang ada di diri kita sendiri, apakah sudah memenuhi peraturan. Mari kita lihat apa saja. Dimulainya kewajiban pajak subjektif itu ada 4 poin utama. Yang pertama itu untuk orang pribadi dalam negeri, untuk badan dalam negeri, kemudian badan luar negeri, dan warisan. Nah, untuk orang pribadi dalam negeri, yaitu saat dilahirkan nih. Jadi, begitu kita lahir, gitu kita oek-oek gitu, ternyata sudah wajib untuk menjadi subjek pajak. Gitu. Tetapi belum untuk dipajaki, karena masih pajak subjektif saja. Dan atau berada di Indonesia untuk waktu yang lama, dan hanya berniat saja sudah menjadi pajak subjektif. Berniat untuk tinggal di Indonesia. Untuk badan dalam negeri saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, luar negeri saat juga didirikan tapi melalui bentuk usaha tetap, dan warisan. Nah, urusan warisan ini sebenarnya rada sensitif, tapi warisan ini dikenai pajak saat timbulnya warisan sebelum dibagikan kepada para ahli waris. Kemudian ada syarat objektif. Objektif seperti tadi yang saya bilang, bahwa objektif ini melihat dari apa yang kita terima dan apa yang kita miliki. Nah, bila kita berbicara tentang pajak penghasilan, maka syarat objektifnya adalah penghasilan. Penghasilan di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan itu sendiri, yaitu UU PPH nomor 36 tahun 2008, berkata bahwa yang dianggap penghasilan yaitu apa-apa yang dimaksud sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh kita sebagai wajib pajak atau subjek pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi ataupun dapat menambah kekayaan kita. Nah, ini ada beberapa contoh objek pajak penghasilan, atau sering juga dikenal di dalam dunia perpajakan, yaitu pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 1 ini berkaitan dengan pajak-pajak penghasilan yang dapat dikenai pajak. Objek pajak penghasilan. Yang pertama ada gaji, terus hadiah, laba usaha, keuntungan atas penjualan, royalti, dividen, bunga, sewa, dan lain sebagainya. Nah, itu sebagian kecil contoh objek pajaknya. Lalu gimana sih kita mengetahui kapan sih kita wajib gitu ya untuk memulai perpajakan? Nah, kita bisa dikatakan sebagai wajib pajak itu apabila antara kedua syarat tersebut sudah terpenuhi, antara syarat subjektif dan objektif. Barulah di sana kewajiban perpajakan kita timbul. Karena kita juga sudah menjadi subjek pajak, terus sudah punya penghasilan, barulah negara bisa memajaki kita. Oke, yang ketiga adalah tempat membayar. Ini sebenarnya saya angkat karena mungkin masih ada dari beberapa teman yang masih salah, aduh bayar pajak itu kemana ya? Apakah harus ke DJP atau gimana? Nah, yang
Pertama kita bahas dulu pajak pusat. Ternyata bayar pajak pusat itu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai bukan ke DJP ya teman-teman ya. Jangan salah ya. Jadi pembayarannya bisa dilakukan lewat Pos Indonesia yang pertama, atau ATM pun sekarang sudah bisa. Ada ATM, ada bank, tapi bank-bank tertentu yang ditunjuk oleh DJP. Biasanya bank-bank negeri sih yang sudah mulai bisa menerapkan pajak. Nah, selain dari kedua tempat ini, ada juga satu lagi yang sekarang lagi marak-maraknya, yaitu pembayaran pajak secara online. Nah, kalau yang secara online ini disediakan ruangnya oleh DJP itu sendiri. Nah, kalau gitu muncul pertanyaan kan, lalu apa sih DJP itu kerjanya kalau nggak narikin uang pajak dari kita? Ada loh. Jadi bukan uangnya yang kita kumpulkan, tapi pendataannya yang sebenarnya kita kumpulkan dan data begitu ya. Yang pertama itu ada terkait SPT. SPT ini yaitu surat pemberitahuan tahunan, laporan teman-teman semua terhadap pajak yang telah dibayarkan. Nah, datanya tersebut kita yang terima, DJP yang terima. Selain itu juga DJP berkaitan dengan pengurusan NPWP dari mulai pembuatan, ganti nama, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pajak pusat ya. Pajak pusat berarti bukan di DJP, ingat. DJP cuma menerima laporan saja. Kemudian di pajak daerah. Nah, sama juga di pajak daerah nih. Banyak daerah-daerah, termasuk yang provinsi terutamanya ya, pembayarannya itu tidak langsung ke kantornya, kantor daerah atau Pemdanya, tetapi dialihfungsikan kepada ada dinas terkait, yaitu Bapenda, atau ada juga teman-teman yang mengenalnya dengan nama Samsat gitu ya. Nah, selain Bapenda dan Samsat, ada juga Indomaret, Alfamart, sebut merek nih, sama bank-bank tertentu, biasanya bank daerahnya masing-masing. Kalau Bandung ya BJB, Jawa Barat itu BJB, Jakarta Bank DKI, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada sedikit tambahan nih, sneak peek tentang perpajakan yang lagi hangat-hangatnya gitu ya, akan dibahas sedikit. Yang pertama, tentang apakah pelajar perlu nggak ya bikin NPWP itu? Kan kita kalau dari penjelasan tadi kayaknya baru syarat subjektif aja yang memenuhi kan sebagai warga negara Indonesia. Nah, ternyata bisa banget loh, bisa banget, dan banyak banget benefitnya buat kita sendiri sebagai generasi muda yang akan taat pajak di kemudian hari. Yang pertama itu, melalui kita membuat NPWP, kita bisa belajar prosedur perpajakan dan siap untuk mempraktikkan perpajakan di dunia nyata ke depannya. Terus yang kedua, ada insentif untuk bagi pemilik NPWP, yaitu kena pajaknya lebih rendah. Jadi kalau kita tiba-tiba nih diundang untuk apa gitu, terus ternyata dapat uang pesangon atau uang gaji. Nah, uang gajinya itu yang tadinya seharusnya dipajaki 20% lebih tinggi, 120% dari tarif aslinya. Dengan kita memiliki NPWP, tahu-tahu kita dikasih insentif sebesar 20% lebih rendah, atau hanya 100%-nya saja dari tarif aslinya. Yang ketiga, benefit lainnya seperti investasi, terus perbankan gitu kan, belakangan menggunakan persyaratan untuk menggunakan NPWP. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa langsung kunjungi saja irek.pajak.go.id dengan mendaftarkan email teman-teman masing-masing dan ikuti saja semua prosedurnya di sana, tulis nama, data, dan lain sebagainya, pokoknya next aja. Terus tunggu deh, nanti NPWP-nya karena juga lagi kondisi pandemi kayak gini, akan langsung dikirimkan ke alamat rumah teman-teman. Prosesnya ya relatif ya, bisa 2 minggu, 3 minggu gitu, tapi yang pasti akan sampai ke rumah teman-teman. Jadi mau pada bikin NPWP kan? Nah, yang selanjutnya ada materi, ada yang lagi hangat-hangatnya juga, yaitu materi tempel baru. Kita kan kenal tuh materi tempel dulu cuma ada 6.000 dan 3.000 di zaman kita. Ternyata mulai tahun 2021 ini, dari mulai 2020 akhir kemarin Desember, ada dicanangkan materi tempel nominal 10.000, yang membuat materi 6.000 dan 3.000 sudah tidak ada lagi. Tapi jangan khawatir kalau teman-teman hanya masih menemukan materi tempel 6.000 atau 3.000 atau bahkan masih pegang, itu masih bisa dipakai
tapi jangka waktunya hanya untuk 1 tahun terakhir ini. Gimana cara pakainya? Itu harus disetarakan mendekati 10.000. Seperti misal contoh 6.000 sama 3.000, atau melebihi 10.000, 6.000 2, 12.000, atau juga 3.003 menjadi 9.000. Nah, seperti itu. Itu masih bisa dimanfaatkan sampai dengan akhir tahun 2021. Yang terakhir, mungkin teman-teman juga pasti nih udah merasakan buat teman-teman yang suka berlangganan Netflix, Spotify, atau top up Diamond Mobile Legend gitu ya. Ada kenaikan harga kan? Ada kenaikan harga 10% di pembayaran tersebut. Nah, ternyata adanya kelebihan pembayaran tersebut karena mulai dari 1 Agustus 2020 kemarin, PPN mulai dipajaki untuk aktivitas-aktivitas kegiatan tersebut, menyetarakan dengan objek-objek penghasilan yang lainnya. Kalau sebelumnya kan Netflix kok nggak kena pajak ya ini ya. Nah, itu ternyata ada potensinya. Jadi jangan khawatir dengan teman-teman berlangganan Netflix, berlangganan Spotify, ternyata juga sudah berkontribusi dengan negara. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa-apa yang telah saya sampaikan bukan hanya dikuasai secara teori dan dipahami secara teori, namun juga dapat diaplikasikan secara nyata langsung kepada masyarakat di kemudian hari. Akhir kata dari saya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Kak Erin. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Agung atas pemaparan materi yang luar biasa. Semoga rekan-rekan semua semakin paham nih dengan seluk-beluk perpajakan. Dari pemaparan materi Kak Agung tadi, kita jadi tahu apa saja yang harus kita persiapkan untuk mempelajari perpajakan, yaitu mengetahui jenis-jenis pajak, syarat-syarat pajak, dan tempat membayar pajak. Sekarang, mari kita beralih ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Sebelumnya, panitia telah menerima beberapa pertanyaan dari Google Form pendaftaran. Di sini saya akan membacakan 3 pertanyaan yang telah terpilih. Pertanyaan pertama dari Muhammad Hafiz Ramadan. Pertanyaannya yaitu, bagaimana perhitungan pajak barang dari luar, seperti sepatu, kaos, jaket, dan lain-lain? Kepada narasumber dipersilahkan untuk menjawab. Baik, untuk pertanyaan dari Saudara Hafiz, terima kasih ya, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa sih impor itu kok bisa jadi lebih mahal harganya? Nah, jadi begini, teman Hafiz, nilai impor itu hanya dibentuk dari beberapa bagian. Selain dari barangnya itu sendiri, ada juga asuransi. Karena kan kita mengirimkan barang-barang tersebut dari luar negeri ya, maka harus diasuransikan takut kenapa-napa di jalan. Terus yang kedua ada freight atau beban perjalanan. Nah, itu udah dua poin yang dapat menambahkan harga barang kita. Yaitu yang pertama asuransi dan yang kedua freight atau biasa teman-teman pajak sebut dengan CIF, yaitu cash, insurance, dan fragment ya. Nah, dari ketiga tersebut masih ditambahi lagi dengan urusan di bea cukai. Nah, bea cukai ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat, juga partisipasi bea cukai untuk mengecek barang-barang apakah barangnya sudah dapat dipakai di Indonesia ataukah sudah dapat diterima di Indonesia melalui yang namanya bea masuk. Nah, bea masuk ini sebenarnya beragam. Tapi yang paling umum itu ada yang 4,5% gitu ya. Nah, tambahan-tambahan ini masuknya bukan sebagai pajak, tapi sebagai bea cukai, urusannya di DJPB. Nah, adanya tambahan ini sebenarnya melegalitas barang yang kita miliki agar aman dipakai di Indonesia, bukan dianggap sebagai barang bodong atau barang ilegal gitu ya. Nah, barulah pajak setelah adanya CIF ditambah bea masuk untuk persuratan DJPB, barulah di situ pajak masuk sebagai PPN atau pajak konsumsi. Nah, seperti yang tadi dijelaskan kan, barang-barang yang kita konsumsi harus juga dipajaki agar orang lain yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan ekonomis yang sama dengan kita bisa di kemudian hari merasakan manfaat yang sama dari apa yang kita konsumsi. Begitu teman Hafiz, semoga menjawab pertanyaan.
Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Nabilah Mardiani dan Eva Sofariah, yang kebetulan pertanyaannya sama, biaya materai 10.000 di tahun 2021. Kepada narasumber, dipersilahkan untuk Izin ya, aku lagi. Nanti Anissa tambahin ya. Kalau ada yang kurang. Wait. Nyantek dulu catatan dikit. Jadi, bea materai seperti apa yang telah tadi di slide disampaikan, bahwa mulai berlaku dari 1 Januari kemarin sampai Desember 2021, itu diberlakukan karena adanya kemudahan atau memberikan kemudahan kepada teman-teman dalam legalitas dokumen dan penggunaan materai itu sendiri. Kan antara penggunaan materai 3.000 dan 6.000 itu sebenarnya beda ya, manfaat dan fungsinya. Masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Nah, dengan adanya materai 10.000 ini, nantinya tidak ada lagi diskriminasi tujuan dan aturan terkait materai 3.000 untuk digunakan apa, 6.000 untuk digunakan apa, maka itu akan menjadi setara. Yang kedua, adanya keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM. Dengan tarif materai yang disetarakan, maka persebaran pajak dari bea materai akan lebih besar tentunya kan. Dan yang kecipratan pasti bagian dari UMKM sebagai penerima dari bagian insentif bea materai dari berlakunya 10.000 ini. Yang ketiga adalah karena adanya kesederhanaan dan efektivitas yang dikejar. Untuk memudahkan, kan tadi di awal sudah disampaikan bahwa untuk memudahkan untuk masyarakat dalam menggunakan materai, dan untuk petugas pajak juga untuk tidak kebingungan dalam menghitungnya. Jadi diselenggarakanlah materai 10.000 ini. Semoga menjawab. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga dari Ikadek Buana Sidi. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara melaporkan pajak jika nanti sudah mendapatkan penghasilan? Kepada narasumber dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya tentang bagaimana perlakuan pajak untuk YouTuber, online shop, atau seperti selebgram. Terima kasih. Langsung saya jawab, MC. Bagaimana? Ya, baik. Pertanyaannya mengenai bagaimana perlakuan pajak untuk YouTuber, online shop, atau selebgram. Nah, sebenarnya ini masih menjadi hal yang baru memang ya di dunia perpajakan, dan peraturannya pun masih ditarik ulur. Mungkin teman-teman ada yang tahu di tahun 2019 online shop mulai mau dipajaki, tapi ternyata belum dapat berjalan efektif dan ditarik lagi. Maka untuk penghasilan-penghasilan online ini yang kita dapatkan dari, bisa dibilang AdSense, dan kalau dari online shop itu penjualan transaksi elektronik gitu ya, ada dua macam. Kalau yang untuk YouTuber ini secara AdSense berarti ya, kita itu bisa dikategorikan sebagai bukan pegawai di YouTube itu sendiri, karena kita mengupload sebuah konten ke dalam YouTube. Bisa juga kita diberikan anggapan sebagai melalui norma penghitungan khusus NPPN. Nah, untuk YouTuber ini yang sudah berjalan sebenarnya, yang sudah efektif berjalan, itu dengan menerapkan penghasilan yang diterima sebagai penghasilan lain-lain di dalam pajak penghasilan. Jadi skema perhitungannya seperti biasa, menghitung menggunakan pajak penghasilan pasal 17 yang 5%, 15%, 25% dimasukkan sebagai kategori pajak lainnya. Nah, sama halnya dengan online shop dan selebgram, karena sebenarnya peraturannya belum
belum ada yang secara efektif berjalan, yang ada pun masih dikaji lagi, ditarik ulur lagi, maka diberikan kepada masyarakat sebagai online shopper atau selebgram dengan penghasilannya masing-masing. Berapa besar penghasilannya, itulah yang akan dipajaki dan dihitung oleh masing-masing masyarakat melalui skema yang sama seperti YouTuber, yaitu PPh pasal 17. Terima kasih. Apakah terjawab, Saudara Yulia, atau ada tanggapan? Terjawab, terima kasih. Sama-sama. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Rais Wicaksono Sugiri. Silakan untuk Rais untuk unmute dan menyampaikan materinya kepada narasumber. Kepada Rais, dipersilahkan untuk unmute dan menyampaikan materinya kepada narasumber. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang tadi belum terjawab. Kepada narasumber dipersilahkan. Mungkin saya ulang lagi pertanyaannya, yaitu bagaimana cara melaporkan pajak jika nanti sudah mendapatkan penghasilan? Pada narasumber dipersilahkan. Nah, baik, saya mau sedikit dulu menjawab beberapa bagian dari pertanyaan tersebut. Yang pertama itu seperti yang tadi dijelaskan, yaitu membuat NPWP setelah kita mendapatkan penghasilan. Tapi lebih efisiennya kita mempunyai NPWP dulu sebelum berpenghasilan. Oh iya, tadi ada juga yang ingin ditambahkan untuk yang mahasiswa bahwa NPWP bisa kita buat, tapi kan memiliki kewajiban untuk melaporkan. Nah, agar kita tidak harus melaporkan setiap tahun, kita bisa menjadikan NPWP tersebut menjadi non-efektif. Non-efektif ini dapat diajukan melalui DJP dan memintakan agar NPWP-nya dapat tidak untuk melaporkan pajak setiap tahun. Karena kita belum berpenghasilan, tapi akan efektif lagi kalau kita udah punya penghasilan. Mungkin kepada Anisya akan menambahkan jawaban
Apakah ada yang mau ditambahkan, Manisha? Kalau tidak, mungkin kita akan lanjutkan ke acara berikutnya. Oke, cek apakah suara saya masuk? Masuk, silakan. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan sinyal. Jadi untuk pertanyaan yang tadi, gimana sih cara melaporkan pajak, penghasilan saat kita punya cara melaporkan pajak ketika kita punya penghasilan. Jadi kita di sini dikenal dengan 3M. Yang pertama, pastinya kita harus mempunyai NPWP dulu. Nah, tadi cara membuat NPWP-nya udah dijelaskan sama Mas Nuga di depan. Lalu setelah kita punya NPWP, kita akan menghitung sendiri berapa penghasilan yang kita dapatkan selama 1 tahun. Setelah itu dikurangi dengan PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Lalu dari situlah kita bisa mengetahui berapa sih pajak yang pajak terutang kita selama 1 tahun. Nah, setelah memperhitungkan hal tersebut, maka selanjutnya atas SPT yang telah kita isi dengan cara memperhitungkan penghasilan yang kita dapatkan tadi, kita laporkan kepada DJP. Seperti itu mungkin tambahannya. Baik, berarti pertanyaannya sudah terjawab semua. Mari kita lanjutkan ke acara berikutnya. Dari yang sudah narasumber sampaikan tadi, saya mencoba meringkas beberapa hal, yaitu lebih dari 80% penerimaan dalam APBN itu berasal dari pajak. Kemudian, manfaat pajak juga banyak. Selain sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan memberikan subsidi untuk masyarakat. Kemudian, fungsi pajak tidak hanya sebagai budgeter atau anggaran, tetapi juga sebagai pengatur, stabilisasi, dan redistribusi pendapatan. Pajak itu bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kemudian berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi 2, subjektif dan objektif. Sedangkan berdasarkan lembaganya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan daerah. Pajak pusat contohnya ada PPh, PPN, PPNBM, PBBP3, dan Bea Materai. Pajak daerah contohnya ada pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain. Kemudian, munculnya kewajiban perpajakan itu dimulai sejak terpenuhinya syarat-syarat subjektif dan objektif. Kemudian, tempat untuk membayar pajak. Untuk pajak pusat, itu bisa melalui Pos Indonesia atau ATM dan bank yang ditunjuk oleh DJP. Kemudian untuk pajak daerah dapat melalui Bapenda, bank-bank tertentu, hingga Indomart atau Alfamart. Sekian rangkuman yang dapat saya sampaikan dalam webinar kali ini. Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada Kak Agung dan Kak Anisha yang sudah menyampaikan materinya dengan luar biasa pada webinar perpajakan pada pagi hari ini. Acara berikutnya adalah foto bersama yang akan dipandu oleh Kak Bayu Luhur Pambudi. Kepada Kak Bayu, dipersilahkan. Baik, sekarang kita memasuki sesi foto bersama. Bagi rekan-rekan yang belum menyalakan kamera, dapat menyalakan kameranya terlebih dahulu. Serta dapat melakukan persiapan diri untuk foto bersamanya. Mari teman-teman nyalakan kameranya. Baik, sesi foto bersamanya telah selesai. Terima kasih.
Kemudian ini rekan-rekan peserta, kita dapat melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Peserta dapat mulai mengisi link absensi pada link tersedia, dan dengan link tersebut, teman-teman dapat memperoleh sertifikat dari webinar ini. Dan kemudian untuk mengisi webinar akan tersedia password dari webinar ini untuk mengisi formnya untuk link absensi pada kolom chat. Kemudian waktu dan tempat saya persilahkan kembali ke MC. Baik, sampailah kita di penghujung acara pada webinar Bahas Perpajakan pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan narasumber kita pada acara ini. Dan tak lupa terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir pada acara pagi hari ini. Saya ingatkan sekali lagi bagi seluruh peserta webinar untuk mengisi link presensi yang sudah ada. Peserta juga dimohon jangan meninggalkan grup WhatsApp terlebih dahulu sebelum sertifikat dibagikan. Kemudian, saya mewakili seluruh panitia, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berkenan mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Dan juga saya mewakili seluruh panitia meminta maaf apabila ada salah. Bergitamasya bersama Bunda, tak lupa singgah ke Gunung Merapi. Kami ucapkan sampai jumpa, terima kasih telah hadir hari ini. Akhir kata, saya Erindia Arifin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.